Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dengan 23 2021 di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Afrika. Kelima, dari kenabian Rasulullah SAW memerintahkan beberapa orang sahabatnya berjumlah 15 orang, 11 laki-laki dan 4 wanita, untuk berhijrah ke Habasyah, Ethiopia. Hijrah ini dipimpin oleh Utsman bin Maz'un yang bertujuan untuk menghindari penyiksaan dan menyelamatkan diri dari kaum kafir Quraisy serta mendakwahkan agama Islam. Selain itu, pada sekitar tahun ke-6 Hijrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib Abi untuk menyampaikan surat dakwah. Setelah masuk Islam kepada Mukaikis, penguasa Mesir, gubernur Romawi Timur, Islam akhirnya mulai menyebar ke negara-negara Afrika Utara serta terjadi proses Islamisasi. Hal ini terjadi sekitar abad 7 sampai 8. Adapun di Afrika Timur, faktor Islamisasi tampak jelas dengan kedatangan dan ekspansi Islam ke Afrika Selatan. Antara lain dilakukan oleh para budak Melayu yang dibawa oleh orang-orang Eropa ke wilayah itu. Setelah dibebaskan dari Pulau Robben, tak jauh dari Cape Town, pada tahun 1793, Imam Abdullah membuat petisi pertanyaan untuk pembangunan masjid. Saat itu, petisi tersebut sempat mendapatkan penolakan meski akhirnya memperoleh izin dari pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan masjid. Ia pun menulis sebuah buku tentang jurisprudensi Islam pada 1781 dalam bahasa Melayu dan Arab. Judul buku itu adalah Ma'rifah al-Islam wa Aliman. Buku ini memberi pengaruh sosial dan keagamaan yang besar di kalangan komunitas muslim di Cape Town. Pada 1793, Imam Abdullah membangun sekolah muslim pertama. Lokasinya di Dorp Street, Bokap, yang akhirnya menjadi bagian dari masjid awal. Masjid pertama di Cape Town pada 1825. Sekolah ini memiliki 491 siswa, sebagian besar dari kalangan budak negro. Kemudian hari sekolah inilah yang melahirkan orang-orang Afrika Arab yang memahami bahasa Arab. Setelah Imam Abdullah wafat, kepemimpinan sekolah ini dilanjut oleh Imam Al-Fatih. Pada masa awal kedatangannya di Cape Town, Islam adalah agama yang diawasi secara ketat oleh penguasa. Pemerintah Hindia Belanda secara tegas melarang aktivitas Islam di tempat umum. Meski ibadah pribadi diperbolehkan, tak ada komunitas Muslim yang diizinkan untuk melakukan perkumpulan. Melihat kondisi itu, ulama seperti Imam Abdullah, Syekh Yusuf, dan juga lainnya menggunakan rumah mereka sebagai tempat untuk belajar Islam. Mereka berusaha keras mempertahankan keberadaan Islam di Cape Town. Beruntung, pembatasan ini kian lama, kian surat. Pada 1770, di rumah seorang budak yang dibebaskan bernama Muhammadan, secara rutin diselenggarakan pertemuan. Dalam pertemuan itu, mereka yang hadir membaca salat dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. 25 Juli 1084, Islam secara resmi tak lagi menjadi agama yang dilarang. Warga setempat pun bebas memilih agama yang diyakininya. Sementara para ulama bisa berdakwah secara leluasa. Penyebaran Islam di benua Afrika tidak terlepas dari persaingan antara Islam dan Kristen.
serta antara Islam dan westernisasi sekuler. Walaupun begitu, Islam di benua Afrika tetap berkembang ke arah yang lebih maju, baik kuantitas maupun kualitas. Di benua Afrika, banyak negara yang penduduknya mayoritas Islam, seperti Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Sahara Berat, Mauritania, Mali, Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea, Somalia, dan Sudan. Sedangkan negara-negara di benua Afrika yang minoritas Islam adalah Zambia, Uganda, Mozambik, Kenya, Kongo, dan Afrika Selatan. 25 Juli 1800, Islam secara resmi tak lagi menjadi agama yang dilarang. Warga setempat pun bebas memilih agama yang diyakininya. Sementara para Islam bisa berdakwah secara leluasa. Penyebaran Islam di benua Afrika tidak terlepas dari persaingan antara Islam dan Kristen, serta antara Islam dan westernisasi sekuler. Walaupun begitu, Islam di benua Afrika tetap berkembang ke arah yang lebih maju, baik kuantitas maupun kualitas. Di benua Afrika banyak negara yang penduduknya mayoritas Islam, seperti Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Sahara Barat, Mauritania, Mali, Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea, Somalia, dan Sudan. Sedangkan negara-negara di benua Afrika yang minoritas Islam adalah Zambia, Uganda, Mozambik, Kenya, Kongo, dan Afrika Selatan. Mesir umat Islam di negeri ini adalah mayoritas dengan jumlah penduduk sebanyak 58,30. Orang menjadikan negara ini menjadi negara dengan populasi muslim terbesar ke-7 di dunia. Mesir adalah negara yang besar jasanya bagi kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Hal ini ditandai dengan didirikannya berbagai perguruan tinggi, dan yang tertua adalah Universitas Al-Azhar di Kairo yang didirikan oleh Jauhar Al-Khatib Al-Sakili pada tanggal 7 Ramadan 1961. 22 Juni 1972 Masehi. Mesir juga memiliki bangunan-bangunan dengan nilai seni yang tinggi seperti Al-Aqsa, Al-Gar, Istana Berat, Istana Timur, Universitas Al-Azhar, tembok yang mengelilingi istana, dan pintu-pintu gerbang yang terkenal dengan nama Bab An-Nasr, pintu kemenangan, serta Bab Al-Fath, pintu pembukaan. Di Mesir juga terdapat masjid-masjid yang megah dan indah, misalnya Masjid Al-Azhar, Masjid Makis, Masjid Rashidah, Masjid Akmal, Masjid Saleh, dan Masjid Raya di Kairawan yang dibangun kembali pada tahun 860 Masehi. Mesir juga biasa disebut Jumhuriyah Mesir Al-Arabiyah. Republik Arab Mesir luas daerahnya sekitar 997,339 km. Aljazair bentuk pemerintahannya adalah republik, adapun ibu kotanya adalah Algiers, dan bahasa resminya adalah bahasa Arab dan bahasa Prancis. Penduduknya yang beragama Islam berjumlah 99,1% dari seluruh penduduk Aljazair, diperintah oleh bangsa Romawi semenjak tahun 40 oleh Pandana dari tahun 489 sampai 534, dan oleh Bizantium dari tahun 534 sampai 690, dan akhir abad ke-7 dikuasai umat Islam pada tahun 1830. Aljazair didukungi oleh Prancis dan baru pada tanggal 3 Juli 1962 memperoleh kemerdekaan.
Aljazair bentuk pemerintahannya adalah republik, adapun ibu kotanya adalah Algiers dan bahasa resminya adalah bahasa Arab dan bahasa Prancis. Penduduknya yang beragama Islam berjumlah 99,1% dari seluruh penduduk Aljazair, diperintah oleh bangsa Romawi semenjak tahun 40 oleh Panggalan dari tahun 489 sampai 534 dan oleh Bizantium dari tahun 534 sampai 690 dan akhir abad ke-7 dikuasai umat Islam pada tahun 1830. Aljazair didukung oleh Prancis dan baru pada tanggal 3 Juli 1962 memperoleh kemerdekaan. Di Aljazair juga terdapat Kementerian Agama Wizarah Asy-Syu'un Al-Ilmiyah yang tugas utamanya mengembangkan studi Islam dan mengenalkan tradisi Islam serta ideologi Islam. Salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan seminar tentang pemikiran Islam yang berkembang di Batna 1969, kedua di Aura 1978 dan ketiga di Algiers 1980. Tunisia adalah negara paling utara di Afrika dengan luas 165.000 km persegi, 6.400 mil persegi. Ras Ben Saka adalah titik paling utara benua Afrika terletak di negara ini. Wilayah berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat, Libya di tenggara, dan Laut Mediterania di utara dan timur. Populasi Tunisia diperkirakan hanya di bawah 10,8 juta pada tahun 2013. Nama Tunisia berasal dari ibu kotanya, Tunis, yang terletak di pantai timur Laut Tunisia. Secara geografis, Tunisia terletak di ujung timur Pegunungan Atlas dan bagian utara dari Gurun Sahara, dengan garis pantai sepanjang 1.300 km yang menghadap Laut Mediterania. 40% tanahnya merupakan bagian dari Gurun Sahara dan sisanya merupakan tanah subur. Tunisia terletak di Afrika Utara. Bentuk pemerintahannya adalah republik, adapun ibu kotanya adalah Tunis, dulu bernama Tarshish. Penduduknya mayoritas beragama Islam, yakni sebanyak 99,4 derajat. Tunisia diperintah oleh penguasa Islam pada tahun 1881. Muhammad Sadiq, raja dari kerajaan Husainiyah, menyerah pada Perancis. Tunisia jajahan Perancis hingga memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1956 Masehi. Tunisia mempunyai peranan besar dalam sejarah perkembangan Islam melalui lembaga pendidikan Jamiah Zaitunah yang kemudian berubah menjadi Institut Ilmu Islam. Kadar-kadar ulama dididik dan dilatih agar menjadi ulama besar. Lembaga pendidikan tersebut berada dalam pengarahan dan pemerintahan Tunisia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.